Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kembali bersama kami lagi dari materi sebelumnya yang berjudul NCB. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai solder. Apa sih solder itu? Nah, pengertian solder. Solder merupakan jenis alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki transistor elektronika. Sehingga dengan demikian, komponen dan kaki transistor tersebut akan menyatu dengan jalur pada PCB atau printed circuit board. Oke. Selanjutnya adalah bagian solder yang bisa di next. Oke. Eh, Bagian yang pertama itu adalah elemen panas, yaitu bagian utama dari alat solder. Bagian utama dari alat solder, elemen solder atau elemen pemanas yang berfungsi sebagai penentu tinggi rendah suhu. Jika pada solder terdapat tegangan yang besar, maka untuk suhu yang dihasilkan akan semakin tinggi. Pada elemen pemanas solder mempunyai daya tertentu yang penggunanya dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kemudian adalah besi solder dan mata solder. Tip atau besi solder merupakan bagian solder listrik berikutnya berfungsi untuk mengalirkan energi panas yang sebelumnya dihasilkan oleh elemen pemanas. Oleh karena berfungsi sebagai konduktor, maka bagian ini harus terbuat dari bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Selain itu, untuk mata solder yang bagus memiliki ujung yang lancip yang terbuat dari bahan penghantar panas yang baik. Oleh sebab itulah mengapa ujung solder terbuat dari tembaga. Yang ketiga adalah gagang solder. Agar aman dan nyaman digunakannya, maka alat solder listrik dilengkapi dengan gagang. Ada yang berbentuk tembakan dan ada juga yang berbentuk batang. Bahan yang digunakan untuk membuat gagang solder adalah dari plastik yang dicampur dengan bahan tertentu sehingga tetap aman dan tidak meleleh ketika solder dipanaskan. Next. Nah, ini saya juga izin menambahkan ya. Biasanya biar lebih aman dan nyaman lagi digunakan, itu ada yang namanya tempat gak buat tempat apa namanya? Dudukan solder. Jadi ketika kita lagi pakai solder itu ketika kita sudah selesai pakai itu ada tempat dudukan soldernya tersendiri. Dan mungkin teman-teman bisa search di Google gitu. Apa sih dudukan solder itu biar kayak tahu bentuknya kayak apa. Oke, buat selanjutnya ini adalah mengenai tujuan penyolderan. Tujuan dari penyolderan sendiri itu pertama adalah penyambungan elektrikal, kemudian menghubungkan logam untuk mendapatkan aliran listrik, kemudian yang ketiga itu penyambungan mekanikal, yang keempat menghubungkan dua logam untuk memantapkan posisi kedua bagian, kemudian yang kelima itu efektivitas pelindungan, yang keenam mencegah bagian tersebut dari kebocoran atau masuknya air, udara, minyak pada hasil penyolderan. Dan yang terakhir yaitu penyolderan dapat mencegah karat dengan melapisi permukaan logam dengan penyolderan. Selanjutnya adalah fungsi timah solder. Fungsi timah solder adalah sebagai alat yang untuk menyambungkan antara dua buah komponen, yaitu komponen perangkat elektronika dan papan PVC. Jenis-jenis timah solder. Karakteristik timah solder terdapat dua faktor utama, yaitu komposisi campuran logam dan jenis plug yang terkandung dalam timah solder tersebut, yaitu ada timah solder plug dan ada lagi timah RUHS. Next. Oke, kemudian adalah fungsi pasta solder. Nah, fungsi dari pasta solder ini itu untuk menghilangkan oksidasi ketika melakukan penyolderan. Oke, Selanjutnya adalah teknik penyolderan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penyolderan yang pertama adalah pakailah solder yang punya daya kurang lebih 30 sampai 40 watt. Bersihkan solder dari kerak. Yang ketiga, bersihkan kaki komponen yang akan disolder dengan pinset. Yang keempat, bersihkan jalur pinset ke terminal dengan amplas. Yang kelima, gunakan timah yang bermutu baik kurang lebih 60% agar cepat meleleh. Next. oke. Kemudian itu ada cara menyolder dengan baik. Oke, yang pertama itu tempelkan mata solder mengenai kaki komponen dari jalur PCB mengenai sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian tempelkan timah solder atau tenol dengan area yang berlawanan dengan mata solder juga membentuk 45 derajat. Setelah timah solder mencair, tunggu secukupnya, jangan terlalu banyak. Kemudian angkat timah solder. Dan solder jangan diangkat dahulu, tunggu hingga timah benar-benar mencair dan mengkilap.
kemudian angkatlah solder. Setelah disolder di atas, tempat solderan agar cepat kering atau dingin. Nah, ini bagaimana cara melihat dengan baik ini? Kita bisa melihat dari hasil solderannya. Jika hasil solderannya baik itu pasti akan berbentuk lancip. Sedangkan solderan yang kurang baik itu biasanya akan berbentuk bulat-bulat seperti itu. Sehingga itu merupakan apa? Hasil dari penyolderan yang kurang baik. Jadi teman-teman bisa memastikan hasilan solder teman-teman itu sudah baik atau belum. Itu dengan cara melihat pada hasil solderannya itu sudah lancip atau belum. Oke, kita sudah berada di ujung materi. Sekian materi bahan dan komponen listrik dari baterai, fuse, MCB, ataupun solder. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Saya Nurul Yusuf dan teman saya Indira Karisma Putra. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.